Apa kabar program Food Estate? Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Kuliah anaknya terhambat karena persoalan ekonomi. Apakah Anda pikir beasiswa itu anggaran proyek hambalang makanya haram digunakan? Biaya pendidikan mulai dari anak usia dini hingga sampai kuliah dengan kartu ini. Dengan adanya KIP kuliah ini, kami dapat merasakan bangku perkuliahan tanpa harus memikirkan lagi tentang biaya. Proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Ini kayak ada maksud dengan proyek yang tidak bermanfaat bagi rakyat kecil, tapi bermanfaat bagi sebagian orang agar dapat melakukan maksiat di tempat mangkrak seperti ini. Saudara-saudara sekalian, kita mencermati tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program Food Estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan Food Estate ini. Program yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja, tapi dinilai mengabaikan faktor ekologi dan sosial. Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal. Untuk Pak AHY, beta mau tanya. Menurut Anda, berbagai pembangunan mangkrak yang dibangun zaman Pak SBY seperti PLTU, pelabuhan, jembatan, bandara, GOR, Wisma Atlet, dan berbagai pembangunan mangkrak lainnya, apakah dibangun dengan tidak gurusa-gurusu? Apakah bangunan-bangunan mangkrak itu dibangun dengan perhitungan secara matang? Kalau dibangun dengan perhitungan secara matang, terus kenapa mangkrak, bos? Dan menurut Anda, apakah bangunan-bangunan mangkrak itu tidak merusak lingkungan? Apakah bangunan-bangunan mangkrak itu tidak merusak ekologi? Apakah bangunan-bangunan mangkrak itu tidak merusak sosial dan tidak merusak uang rakyat? Justru berbagai pembangunan mangkrak itu merusak lingkungan hingga saat ini, bos. Merusak ekosistem laut, merusak ekologi dan sosial, bahkan merusak uang rakyat. Lalu kenapa Anda diam soal itu? Pak Jokowi itu membangun berbagai pembangunan yang ada saat ini atas dasar perhitungan secara matang, bos. Makanya berbagai pembangunan yang dibangun Pak Jokowi itu tidak mangkrak seperti zaman Pak SBY. Contohnya Food Estate di Kabupaten Belu. Sebelum Pak Jokowi membangun Food Estate di sana, beliau lebih dulu membangun bendungan Roti Klot. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi membangun secara perhitungan dengan matang. Makanya sebelum membangun Food Estate, beliau lebih dulu menyediakan air lewat bendungan. Bukan cuma itu, tapi dengan adanya bendungan dan Food Estate, membuka lapangan kerja bagi ratusan warga. Bahkan para petani yang awalnya panen tidak seberapa, kini bisa panen jagung hingga 6 ton. Lalu kenapa Anda buat pernyataan yang seolah-olah menyindir Pak SBY? Lucunya lagi Anda bilang apa kabar program Food Estate? Seharusnya Anda bilang, apa kabar ternak sapi yang dijanjikan Pak SBY untuk masyarakat NTT? Apakah sapi-sapi tersebut baik-baik saja? Kalau baik-baik saja, kenapa dari tahun 2012 hingga saat ini tidak muncul-muncul? Kok Pak Jokowi yang malah datang ke NTT dan bangun Food Estate di Belu dan di Sumba? Terus ketahanan pangan yang dijanjikan oleh Pak SBY untuk masyarakat NTT di mana? Jadi pesan beta, jangan Anda samakan pikiran Pak Jokowi dan pikiran Anda, bos. Karena kalau mau dibilang, Pak Jokowi itu sudah makan asam garam dalam membangun bangsa, bukan seperti Anda yang baru makan bubur. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah hadir di Food Estate, di mana bendungan Roti Klot yang dibangun sehingga daerah ini bisa kita pakai untuk melakukan penanaman jagung. Dan apa yang kita lihat hari ini adalah bagaimana pada saat Bapak Presiden hadir untuk menanam jagung ini yang sekarang kita panen. Yang kedua, bahwa dengan kolaborasi seperti ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
kabupaten, desa akan membuat masyarakat lebih maju. Tadi telah disampaikan oleh masyarakat bahwa mereka dulu tempat ini menjadi tempat untuk tanam jeruk dan gagal. Lalu dengan buat bendungan Roti Klot, mereka belajar untuk menanam jagung dan akhirnya juga sempat cuman gagal dan ada juga panen cuma 1 ton dan terus menerus. Dan hari ini mereka, kalau kita lihat hari ini rata-rata kita pastikan itu 5 ton sampai 6 ton. Ubinan kemarin itu ada di 6 ton, tapi saya lihat kita rata-rata ada di 5 lebih. Itu sebuah kemajuan yang sebelumnya cuma 1 ton, sekarang menjadi 5 ton. Bantuan dana pendidikan untuk golongan kurang mampu masih sangat terbatas. Ibu Sukmawati misalnya, kuliah anaknya terhambat karena persoalan ekonomi. Padahal anaknya cukup berprestasi dengan IPK mencapai 3,94. Pak AHY, beta sarankan agar mending Anda calonkan diri sebagai RT atau RW saja, bos. Kenapa beta sarankan seperti itu? Karena pernyataan Anda itu menunjukkan bahwa untuk tangani satu warga seperti Ibu Sukmawati saja Anda sudah tidak mampu. Lalu bagaimana Anda mau jadi pemimpin negara untuk tangani jutaan rakyat yang punya beragam masalah? Anda mengatakan bahwa anaknya Ibu Sukmawati adalah mahasiswa yang berprestasi tapi kuliahnya terhambat karena faktor ekonomi. Terus Anda anggap beasiswa itu apa? Apakah Anda pikir beasiswa itu anggaran proyek Hambalang makanya haram digunakan? Atau Anda mau agar pemerintah yang door to door untuk ajukan beasiswa? Terus kalau dorang berikan beasiswa pada mereka yang tidak berprestasi bagaimana? Apakah Anda yang mau tanggung jawab? Lagian Pak Jokowi kan punya program Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Lalu apakah Anda buta dengan program itu? Dan supaya Anda tahu, di pemerintahan Pak Jokowi kami di NTT punya kampus gratis, yaitu Politeknik Wenboy Unhan, letaknya di Kabupaten Belu. Di universitas tersebut, kebutuhan mahasiswa seperti tempat tinggal mahasiswa, makan minum mahasiswa, uang regis mahasiswa, biaya wisuda mahasiswa ditanggung semuanya oleh pemerintah. Lalu apakah Anda buta dengan itu sehingga Anda buat pernyataan yang seolah-olah pemerintahan Pak Jokowi tidak peduli dengan mahasiswa yang kurang mampu? Di pemerintahan Pak Jokowi, mahasiswa-mahasiswa dari berbagai pulau, dari berbagai provinsi yang kuliah di Kupang NTT diberikan rusun gratis. Jadi dorang tidak perlu lagi sewa kontrakan, tidak perlu lagi sewa kos-kosan untuk tinggal. Lalu bagaimana bisa Anda buat pernyataan yang seolah-olah pemerintahan Pak Jokowi tidak peduli dengan pendidikan? Atau apakah Anda mau kembali ke zaman Pak SBY? Yang mana di beta punya kampung sejak Indonesia merdeka hingga tahun 2015 tidak punya SMP negeri dan tidak punya SMA negeri? Jadi beta ingatkan pada Anda, kalau tidak pernah merasakan sengsaranya hidup rakyat jelata, mending jangan banyak bacot, bos. Kenapa beta bilang begitu? Karena semenjak Indonesia merdeka, kami dijajah oleh ketertinggalan. Tapi Pak Jokowi lah yang datang dan memerdekakan kami dari ketertinggalan. Museumnya sangat bagus, di luar ekspektasi saya gitu. Asri, bagus, lengkap fasilitasnya. Jadi membuat kami nyaman untuk tinggal di sini. Fasilitasnya lengkap ya, dari dapur umumnya gas udah aman, wastafelnya bersih. Kalau di kamar sendiri udah ada AC, ada lemarinya juga, aman, ada meja belajar, udah nyaman sekali. Pemerintah terus menjamin anak-anak Indonesia untuk dapat meneruskan sekolah tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga dan membantu biaya pendidikan mulai dari anak usia dini hingga sampai kuliah dengan kartu ini. Assalamualaikum, halo Pak Jokowi. Saya Nurul Mutmainah, saya adalah mahasiswi berasal dari Katingan. Saat ini berkuliah di Universitas Palangkaraya, salah satu universitas terbesar dan tertua di Kalimantan Tengah. Di sini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, dikarenakan program Bapak yang sangat luar biasa membantu kami, para generasi muda yang sangat memikirkan mengenai biaya dalam perkuliahan gitu Pak. Dengan adanya KIP kuliah ini, kami dapat merasakan bangku perkuliahan tanpa harus memikirkan lagi tentang biaya dan juga pembayaran SPP ataupun UKT, Pak.
harapan kedepannya kepada siapapun yang meneruskan ataupun menjabat menjadi kepala negara di Indonesia, harapannya dapat meneruskan program Pak Jokowi ini, dikarenakan banyak sekali generasi muda di luar sana yang saya rasa membutuhkan. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Untuk Pak AHY, saat ini beta lagi berada di Pelabuhan Numban Sabu, letaknya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelabuhan ini dibangun pada zaman Pak SBY menggunakan dana APBN sebesar 82 miliar rupiah. Dan supaya Anda tahu, dari dana yang besar itu, dari uang rakyat yang besar itu, kini telah berubah menjadi sampah mangkrak yang mengotori lingkungan dan ekosistem di Laut Nusa Tenggara Timur. Lalu apakah Anda peduli dengan keadaan ini? Ini kayak Anda maksud dengan proyek mercusuar? Proyek yang hanya mementingkan perut para elit pada zaman Pak SBY waktu itu? Ini kayak Anda maksud dengan proyek yang tidak bermanfaat bagi rakyat kecil, tapi bermanfaat bagi sebagian orang agar dapat melakukan maksiat di tempat mangkrak seperti ini. Proyek mangkrak yang ditinggalkan oleh ayah Anda, oleh Pak SBY di seluruh daerah itu menjadi tempat maksiat bagi sebagian orang. Lalu apakah Anda bangga dengan keadaan itu? Atau Anda mau gunting pita? Kalau mau silakan, beta siapkan tali pocong untuk Anda supaya Anda gunting pita di tempat mangkrak seperti ini. Setelah itu kita bakal lihat siapa yang tenggelam, apakah pocong yang tenggelam atau Anda yang tenggelam dari dunia politik. Jadi untuk saudara yang nonton video ini, sekali lagi beta ingatkan agar 2024 tenggelamkan Partai Mercy dan tenggelamkan siapapun yang berkoalisi dengan Partai Mercy. Kenapa harus tenggelamkan? Karena dorang punya moncong dan dorang punya lidah itu lebih panjang dari mercusuar. Para kader Demokrat yang saya banggakan, saya berpesan, marilah kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh agar kita berhasil dalam pemilu mendatang. Kita tentu ingin mengubah nasib dan masa depan kita, betul? Kita ingin kembali ke pemerintahan nasional dan kuat di parlemen. Artinya, kita ingin menang dalam pemilihan presiden dan sukses besar dalam pemilihan anggota legislatif. Insya Allah, dengan ridhonya dan dengan dukungan rakyat, Demokrat akan mendapatkan kemenangan ganda itu. Jadi ceritanya mau peralat rakyat untuk mengubah nasib dan masa depan para kader. Ceritanya mau peralat rakyat untuk sukses jadi pejabat eksekutif dan pejabat legislatif. Terus nanti kalau sudah duduk di kursi empuk DPR, kalian malah cuci tangan sebagai wakil rakyat dengan cara walk out dari sidang. Tapi nanti giliran ada sidang menyangkut kepentingan pribadi seperti pengadaan kain gorden, pengadaan TV, penambahan gaji, kalian tetap stay di kursi empuk. Terus nanti kalau sudah pensiun, meskipun sudah punya pundi-pundi usaha dari uang rakyat, kalian tetap terima gaji pensiun dan rakyat yang gigit jari seumur hidup. Bagus. Beta baru paham kalau selama ini perubahan yang digaungkan bukan untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan partai dan para kader. Jadi untuk saudara yang nonton video ini, pikir baik-baik dan tentukan pilihan dari sekarang untuk ratakan partai-partai yang hanya mau mengubah nasib para kader.